Scott live as he reports in from Freedom Base 1. Gigi, I've decided not to leave this town. Maybe I can stay and find some other nice people who will like me and accept me for who I am. Trusting your spirit, yes, that's exactly what I'm talking about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanisha Aprilia, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah kriminologi yang beranggotakan Diksi Inka Pradana, Nanda Musidiki Hidayat, Mita Raspinia, serta Teddy Eza Mulyadi akan mempresentasikan tentang kemiskinan dan kejahatan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai definisi kemiskinan serta hubungan kemiskinan dengan kejahatan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin merupakan penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan sangat beragam, bahkan mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan masyarakat dan negara. Terjadinya berbagai permasalahan sosial seperti kejahatan memang disebabkan oleh kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, banyak faktor yang menyebabkan dan menimbulkan terjadinya kejahatan seperti pencurian dan masyarakat di mana faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan tidak boleh dilepaskan. Pada umumnya, kejahatan mengandung konotasi tertentu merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku baik aktif maupun pasif yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan antisosial. Terdapat kohesi antara tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan tinggi pula angka tindak kriminalitas. Hal ini disebabkan karena semakin menghalalkan segala cara seorang manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, misalnya demi mendapatkan uang atau untuk memberikan makan keluarganya, seorang individu memberanikan diri untuk mencuri, merampok, atau mungkin menyakiti individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini, saya Teddy Eza Mulyadi akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, dan papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang penanganannya terus diupayakan oleh pemerintah hingga saat ini. Krusialnya, penanganan kemiskinan menjadi masalah inti masuk dalam misi pembangunan nasional pada tahun 2015 sampai 2019, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Akibat dari kemiskinan ini akan menimbulkan seseorang untuk sulit mengenyam bangku pendidikan, sehingga seseorang akan sulit mendapatkan ilmu dan mengalami kebodohan. Kebodohan bukan berasal dari jauhnya seseorang dari pendidikan. Ada kalanya kebodohan itu disebabkan lemahnya ekonomi yang mengharuskan untuk tidak bersekolah. Karena pendidikan sudah sangat tidak manusiawi dalam pandangan orang-orang tidak mampu atau miskin, pendidikan sudah menjadi semacam kapitalisasi sehingga hanya orang-orang kaya saja yang bisa merasakannya. Dengan adanya keterbatasan dalam mengenyam pendidikan, maka tidak semua orang mampu merasakan bangku pendidikan, sehingga mengakibatkan seseorang menjadi bodoh. Dalam hal ini, kebodohan akan mengakibatkan seseorang sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau yang biasa disebut dengan pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya, ketiganya sangat berkaitan satu sama lain, sehingga menyebabkan suatu masalah sosial yang bisa menjadi timbulnya tingkat kriminalitas. Seperti misalnya saat seseorang mengalami kemiskinan,
maka dapat dipastikan ia tidak dapat menempuh pendidikan dan akhirnya mengalami kebodohan. Dan kebodohan ini berakibat fatal untuk kehidupannya di masa depan, karena akan menimbulkan suatu masalah baru, yaitu sulit mendapatkan pekerjaan atau yang biasa disebut dengan pengangguran. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan memberikan materi mengenai teori-teori kemiskinan dan kejahatan. Nah, menurut Soeharto, ada dua paradigma atau teori besar dari kemiskinan. Yang pertama, ada teori paradigma neoliberal, dan kedua ada teori paradigma sosial demokrat. Nah, yang pertama itu adalah teori paradigma neoliberal. Apa sih itu? Kemiskinan merupakan permasalahan individu, bukan permasalahan kelompok, yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Nah, sedangkan dari teori paradigma sosial demokrat, ialah kemiskinan bukan merupakan permasalahan individu, tetapi permasalahan struktural kemiskinan, dikarenakan adanya ketidakadilan dalam ketimpangan dalam masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu adalah teori-teori kejahatan. Nah, ada beberapa teori mengenai kejahatan menurut Kartini Hartono dalam bukunya yang berjudul Patologi Sosial. Ada 5 di dalam buku Patologi Sosial. Yang pertama yaitu adalah teori teologis. Nah, menyatakan kriminalitas sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan iblis atau nafsu-nafsu yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah teori filsafat tentang manusia, menyebutkan adanya dialektika antara pribadi atau personal jasmani dan pribadi rohani. Personal rohani ini disebut pula sebagai jib atau jiwa, yang berarti lembaga kehidupan atau daya hidup. Nah, jiwa ini merupakan prinsip keselesaian dan kesempurnaan dan sifatnya baik. Oleh karena itu, jiwa mendorong manusia kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan susila, mengarahkan manusia pada usaha transendensi diri dan konstruksi diri. Nah, teori selanjutnya yaitu yang ketiga ialah teori kemauan sendiri. Nah, di dalam teori ini menyatakan bahwa manusia itu bisa bebas menurut kemauannya. Dengan kemauan bebas, dia berhak menentukan pilihan dan sikapnya. Untuk menjamin agar setiap perbuatan berdasarkan kemauan bebas itu cocok dengan keinginan masyarakat yang ada, maka manusia diatur dan ditekan, yaitu dengan hukum, norma-norma sosial, dan pendidikan. Nah, di dalam teori ini tidak menyebutkan roh-roh jahat sebagai sebab musabab kejahatan, akan tetapi sebab kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri. Berbalik dengan teori sebelumnya yang dikatakan ada roh-roh jahat atau dikuasai oleh nafsu-nafsu yang tidak baik, teori ini dikarenakan adanya kemauan manusia itu sendiri tanpa melibatkan roh-roh yang ada di dalam diri manusia. Nah, selanjutnya itu adalah teori penyakit jiwa. Di dalam teori ini menyebutkan bahwa adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan individu sering melakukan kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut merupakan psikopat dan defek moral. Nah, yang terakhir adalah teori fisiologis. Teori ini menyebutkan sumber kejahatan adalah ciri-ciri jasmani dan bentuk-bentuk jasmaninya, yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, dan lain-lain. Pada umumnya penjahat-penjahat itu sadis mempunyai ciri-ciri jasmani yang khusus. Namun, di dalam teori fisiologis ini bertentangan dengan teori sebelumnya yang menyatakan setiap manusia tidak ada yang lahir sebagai penjahat atau tidak ada manusia yang menjadi penjahat. Nah, itulah beberapa teori-teori kejahatan dari bukunya Soeharto yang berjudul Patologi Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Nifasnya dengan NIM 1903402 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Baiklah teman-teman, setelah apa yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai hubungan antara
antara kemiskinan dan kriminalitas. Nah, di sini saya akan menyajikan data yang kelompok kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik. Di antaranya ada data kemiskinan di salah satu kota, itu kami mengambil kota Bandung yang alhamdulillah setiap tahunnya mengalami penurunan persentase kemiskinan. Lalu selanjutnya ada tentang data tentang kriminalitas di kota Bandung. Yang bisa kita lihat ya teman-teman, tindak kriminalitas yang paling sering terjadi di kota Bandung di antaranya ada penipuan sebanyak 743 kasus, lalu ada pencurian sebanyak 734 kasus, dan juga curanmor yang yaitu sebanyak 505 kasus. Nah, ketiga kasus ini merupakan tindak kriminalitas yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Kenapa? Karena ketika seseorang yang kebutuhan ekonominya terpenuhi tidak mungkin melakukan pencurian maupun penipuan atau apalagi curanmor gitu kan, sedangkan faktor ekonominya saja sudah terpenuhi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulkifliah Nurjanah yang mengatakan bahwasannya kejahatan yang dipengaruhi oleh kemiskinan diantaranya karena si pelaku tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga ia melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhannya dan menghalalkan segala cara. Karena ketika seseorang yang ekonominya terpenuhi tidak mungkin melakukan pencurian, apalagi curanmor gitu kan teman-teman. Nah, Muhammad Zulkifliah ini juga menyimpulkan bahwasannya semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya tindak kejahatan. Sebaliknya semakin rendah tingkat kemiskinannya, maka semakin rendah pula kemungkinan terjadinya tindak kejahatan. Walaupun tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, bukan hanya kemiskinan yang menjadi faktor dari kejahatan, ada pula faktor lain seperti faktor agama maupun faktor dari lingkungan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan, dilanjut oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizin Kapardana. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 1 perihal kemiskinan dan kejahatan. Dalam hal ini kami mengambil 2 contoh kasus mengenai kemiskinan dan kejahatan itu sendiri. Kemudian dalam hal ini kami relevansikan keduanya, mengingat kedua hal ini merupakan sebuah hal yang fundamental dan bukan sebuah hal yang diametral, karena kita melihat bahwa kejahatan itu terjadi salah satu faktornya adalah kemiskinan seperti itu. Dan dalam hal ini ada 2 kasus yang kami ambil, yaitu kasus global atau internasional dengan kasus nasional seperti itu. Pada pemaparan yang pertama ini perihal kasus nasional yang berkaitan dengan kemiskinan dan kejahatan, kami mengambil contoh kasus yang terjadi Polres Sumeneb, di mana Polres Sumeneb itu memiliki sebuah kasus yang sebenarnya ada beberapa kasus, namun kasus-kasus tersebut diakibatkan oleh karena faktor kemiskinan seperti itu. Faktor kemiskinan ini terjadi atau istilahnya kejahatan ini terjadi karena adanya kekurangan, adanya istilahnya tidak bisa para masyarakat itu bertahan hidup, sehingga terjadilah sebuah kejahatan seperti pencurian, baik itu pencurian mengenai tape recorder yang terjadi di Sumeneb di sana. Kemudian ada sebuah kasus di mana kasus tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya kemiskinan dan kejahatan ini bukanlah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan seperti itu, karena keduanya sebuah hal yang istilahnya merupakan sebuah kesatuan yang saling sebab akibat seperti itu. Kemudian Polres Sumeneb ini memiliki istilahnya sebuah penyelidikan bahwa sebenarnya kasus yang terjadi di sana memang terjadi akibat dari faktor kemiskinan itu, seperti yang dialami oleh beberapa keluarga, yaitu seperti keluarga ST, seorang laki-laki seorang buruh tani garam yang kemudian dia harus mencuri karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencuri tape recorder dan peralatan elektronik lainnya, mengingat itu bisa dijual dan bisa menghasilkan uang seperti itu. Kemudian ada kasus lagi seperti yang dialami oleh NN, seorang laki-laki berasal dari keluarga pengangkut barang di pasar atau istilahnya itu kuli lah seperti itu. NN ini mencuri sebuah kotak yang dimana dalamnya terdapat uang gitu, di pasar tempat dia bekerja seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya orang-orang yang menjadi pelaku dari kejahatan itu memanglah bisa kita katakan merupakan
orang yang memiliki latar belakang yang kurang seperti itu. Kuli lah, seperti petani lah, seperti itu. Padahal kalau kita lihat secara eksplisit dan fundamental bahwa sebenarnya masalah kemiskinan itu tidak hanya diakibatkan oleh mata pencaharian dari para pelaku itu, namun juga karena gaya hidup dari pelaku tersebut, atau mungkin tidak bisanya para pelaku itu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang kebutuhan hidup terlalu tinggi lah biayanya dan jenisnya. Tadi itu merupakan beberapa contoh perihal kasus kejahatan yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dari skala nasional seperti itu. Ada 2 contoh tersebut. Dan kalau kita telisik melalui tinjauan kriminologi, memang itu tuh diakibatkan oleh karena ya pertama kondisi sosial, dianya yang mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian karena dia mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dari pencahariannya dan jenisnya seperti itu. Dan kemudian kita akan segera berlanjut ke pembahasan kasus kejahatan yang diakibatkan oleh kemiskinan dalam skala internasional. Untuk kasus internasional sendiri yang diakibatkan oleh kemiskinan, kasus kriminalitas yang diakibatkan oleh kemiskinan, sebenarnya ada banyak sekali. Entah itu kejahatan dalam artian pencurian, dalam artian perompakan, dalam artian istilahnya mungkin penjarahan, seperti itu. Ada banyak sekali. Namun dalam hal ini kami mengambil sebuah kasus yang cukup menggemparkan pada tahun 2011 yang dialami oleh sebuah kapal dari Indonesia, yaitu kapal MV Sinar Kudus, yang pada 2011 itu mengalami perompakan di daerah Pulau Socotra di Somalia seperti itu. Nah, kalau kita tinjau melalui hukum internasional, sebenarnya wilayah tersebut kan istilahnya juga bisa kita lihat bahwa itu wilayah ya teritorial laut lah, seperti itulah. Namun dalam hal itu terjadi sebuah perompakan, pembajakan, istilahnya itu pengambilan alihan paksa kapal oleh perompak dari nahkoda seperti itu. Pada kesempatan itu, para perompak itu datang dengan menggunakan kapal kecil atau speedboat itu untuk mengejar kapal yang besar, yaitu kapal MV Sinar Kudus tadi, yang notabene merupakan kapal besar yang mungkin kecepatannya juga tidak terlalu cepat seperti itu. Nah, dalam hal ini itu merupakan sebuah kejahatan yang misalnya perlu kita dalami. Apa sih faktornya seperti itu? Setelah kita teliti lebih jauh mengenai sumber literatur yang ada, memang sebenarnya para perompak itu datang dengan kapal yang mungkin bisa kita katakan bukanlah barang yang murah, menggunakan senapan api yang bukanlah barang yang murah. Namun ketika diteliti lebih jauh, sebenarnya kelompok-kelompok yang melakukan penyanderaan itu berasal dari kalangan nelayan, kemudian mantan milisi, kemudian para teknisi kapal yang istilahnya masih kurang dalam kehidupannya seperti itu. Nah, setelah diteliti lebih lanjut juga bahwa sebenarnya kita bisa pahami bahwa Somalia itu merupakan sebuah negara yang masih di bawah garis kemiskinan seperti itu. Karenanya seringkali terjadi perompakan di daerah sana, bahkan tidak cuma dialami oleh kapal MV Sinar Kudus, namun juga beberapa kapal pernah mengalami pembajakan oleh perompak Somalia seperti itu. Nah, kalau kita tinjau sebenarnya dalam perspektif kriminologi, memang kemiskinan itu tidak hanya dialami di Indonesia, namun sebenarnya kemiskinan di luar negeri itu juga sama dengan Indonesia, seperti mereka tidak bisa makan lah, mereka tidak bisa berlindung di tempat yang teduh dengan layak lah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita tinjau lebih jauh bahwa sebenarnya kasus kejahatan yang dialami oleh kapal ini sangatlah menggemparkan. Kemudian ini sebuah kasus yang dimana para pembajak atau perompak itu akan membebaskan para sandera jika sudah diberi uang tebusan. Otomatis mereka menginginkan uang untuk apa ya? Untuk kehidupan mereka lah, atau mungkin uang untuk melanjutkan aksi perompakan selanjutnya dan jenisnya. Setelah kita lakukan pembahasan mengenai kedua hal tadi, yaitu kejahatan yang ruang lingkupnya berbeda, yaitu di ruang lingkup nasional dan internasional, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kejahatan yang diakibatkan oleh kemiskinan itu bisa saja terjadi di mana saja, tidak cuma di Indonesia, namun juga di ruang lingkup global seperti itulah. Namun kalau kita tinjau dan teliti lebih jauh, lebih dalam, lebih
esensial, fundamental, dan sejenisnya, kejahatan yang dilakukan oleh kedua pihak itu, dari pihak yang dilakukan di Indonesia dan di ruangan global itu berbeda. Perbedaannya adalah orang-orang di Indonesia itu cenderung melakukan kejahatan di lingkungan sekitarnya, yang notabene lingkungan sekitarnya juga istilahnya juga bukan merupakan lingkungan internasional lah, seperti itu. Namun kalau kita lihat dalam ruang lingkup kejahatan yang dilakukan oleh perompak Somalia, itu tuh istilahnya mereka mulai melancarkan aksi kejahatan yang diakibatkan oleh kemiskinan, namun mereka sudah mencederai juga, istilahnya kayak sudah menuju ke ruang lingkup internasional, yaitu sudah melakukan perompakan ke zona teritorial laut, yang notabene juga merupakan sebuah urusan yang dilakukan oleh negara, seperti itu. Nah, selain itu kita bisa ambil kesimpulan atau kita bandingkan itu bahwa kedua kejahatan itu dalam ruang lingkup nasional dan internasional sebenarnya memanglah keduanya adalah untuk mencari uang gitu. Namun tentu saja berbeda lah. Kalau di Indonesia kebanyakan kan kejahatan yang diakibatkan oleh kemiskinan, ketika mereka tuh melakukan kejahatan setelah mereka tulisan itu dalam bahasa Jawa dalam mepet tuh istilahnya juga sudah cenderung tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Jadi melancarkan aksi kejahatan seperti itu. Namun kalau kejahatan yang dilakukan oleh orang lingkup internasional itu variabelnya lebih luas, tidak cuman istilahnya akibatkan oleh mereka nggak bisa makan kalau mereka nggak melakukan kejahatan, namun juga akibat dari adanya orang-orang yang menyuruh mereka untuk melakukan kejahatan, seperti yang dilakukan oleh perompak tadi itu. Kebanyakan adalah mantan milisi dari rezim Siad Barre seperti itu, seorang perompak lah, seperti itu. Seperti itulah perbandingannya, seperti itu. Itulah perbandingan atau istilahnya sebuah studi kasus, sebuah kajian mengenai kejahatan yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dari dua ruang lingkup yang berbeda, seperti itu, ruang lingkup nasional dan internasional. Perlu kita pahami bahwa kejahatan itu bukan merupakan sebuah hal yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita bilang bahwa Tuhan itu menciptakan kejahatan, berarti Tuhan menciptakan sebuah hal yang buruk. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan hal yang buruk. Kejahatan murni diakibatkan oleh adanya manusia yang istilahnya juga ingin melakukan sebuah hal yang tidak lurus dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, seperti itu. Kan kita tahu bahwa ada sebuah kejahatan yang diakibatkan oleh istilahnya makhluk supranatural yang merasuki manusia tersebut, dan jenisnya ada yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan tadi dan jenisnya. Namun perlu kita pahami bahwa kejahatan bukanlah lahir dari Tuhan, bukan dilahirkan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah mendengarkan, menyimak, dan mungkin jika ada yang menulis, terima kasih sudah menulis. Dan mungkin untuk selanjutnya akan istilahnya jika ingin memberikan hal-hal yang lebih dalam lagi, kami bisa istilahnya kita sharing lah, seperti itu. Kita sharing kapan-kapan untuk kayak diskusi lebih jauh perihal kemiskinan dan kejahatan ini di ruang atau di forum yang lain, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya di Singgah Perdana dan Kelompok 1. Salam sejahtera, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.